Makanya berbahagialah kalian yang tidak masuk Wahabi. Kenapa? Karena kalau kalian masuk Wahabi, pasti kalian benci kepada hadis ini. Begitu. Teman-teman, ini buku Wahabi. Di halaman 27, Wahabi bikin statement. Man radda hadis si Nabi wa huwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada di pinggir jurang kehancuran. Nah, udah jelas ya? Ya. Apa disebut tadi dalam buku ini pada halaman 27? Coba baca lagi ulang. Barang siapa yang menolak suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada di pinggir jurang kehancuran. Nah, jadi Wahabi menjelaskan dalam buku pengkaderan mereka, kita tidak boleh menolak hadis. Kan begitu? Ya. Nah, maka kita uji Wahabi itu apakah tidak kena dengan jeratan omongannya sendiri? Kena. Hah? Kena. Nah, kan begitu. Apakah Wahabi selamat dari jeratan buku yang dibuatnya sendiri? Ini buku dibuatnya untuk menjerat kita. Ya. Di sini disebut siapa yang menolak hadis dalam buku ini, maka dia berada di pinggir jurang. Artinya orang menolak hadis bakal hancur. Kan begitu. Kalau memang Wahabi seperti itu, dia suka dengan hadis, maka kita tawarkan Wahabi terhadap hadis ini. Kesimpulannya apa? Kita tidak boleh menolak hadis Nabi, kan begitu? Ya. Maka kita cek. Kalau begitu, minta bukunya, kita cek di sini, apakah mereka jujur mengikuti hadis Nabi? Tidak. Tidak ya? Nah, coba. La yajtami'u malam, tidak berkumpul suatu kaum. Fayad'u ba'duhum, lalu sebagian mereka berdoa. Wa yu'ammin sa'iruhum, lalu sebagian yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, kecuali Allah mengijabah apa yang didoakan oleh mereka. Ya, jelas ya. Kata Nabi tadi di sini, tidaklah berkumpul suatu kaum, maka berdoa sebagian, diaminkan oleh sisanya. Berarti dalam satu kaum tadi ada dua, kan begitu? Satu yang berdoa, satu lagi yang ngaminkan. Kira-kira ini doa berjamaah apa enggak? Doa berjamaah. Ketika isyarat dari Nabi adanya doa berjamaah, pertanyaan saya adalah, apakah Nabi mengkhususkan waktu berdoa? Tidak. Jadi kalau kita berdoa habis sholat secara berjamaah, salah nggak dengan hadis ini? Enggak salah. Tidak salah. Cocok nggak dengan hadis ini? Cocok. Kata Wahabi dalam bukunya tadi pada halaman 27, siapa yang menolak hadis Nabi, kan begitu, dia berada di jurang kehancuran. Sedangkan ini hadis Nabi, tak boleh kita tolak. Riwayat banyak, kan begitu, nggak boleh kita tolak. Baru kita tanya, ketika kita doa berjamaah setelah sholat, Wahabi pulang tidak mengikuti plus anti, kan gitu? Ya. Kenyataannya begitu. Ya, plus dia anti. Gitu. Ada orang pulang tapi nggak anti. Saya tanya sama Wak Udin, Wak mau kemana Wak? Kau nggak doa? Aku mau buru-buru. Anti nggak? Ya. Kalau Wahabi pulang anti nggak? Ketika anti dia itu nerima apa nolak? Nolak. Wak Udin pulang tadi nerima apa nolak? Nerima. Kenapa? Karena dia buru-buru. Dia nerima tapi buru-buru. Kalau Wahabi dia nolak. Kata Wahabi dalam statement di bukunya ini, siapa yang menolak hadis Nabi, ya,
maka dia berada di jurang kehancuran. Nah, berdasarkan fakta ini, yang berada di jurang itu kita apa Wahabi? Lalu bagaimana mungkin dia berkata kami berdakwah atas nama sunnah, perkataan kami cuma dua, qala Allah dengan qala Rasulullah. Begitu kita cek, ternyata murid-muridnya itu didoktrin di luar qala Allah dan qala Rasulullah. Kita ingin ungkap ya kemunafikan atau barangkali kelicikan mereka supaya orang awam ini tidak kayak sapi dicucuk hidungnya. Karena yang kita dengar beredar di bawahan di kalangan masyarakat, oh kalau kita ngaji di Salafi, di Wahabi, kita itu diikutkan kepada sunnah. Karena siapa yang menolak hadis berada di tepi jurang kehancuran. Maka kita cek dia ini sudah selamat apa tidak. Ternyata begitu kita sodorkan kemari, dia tak menerima, menolak. Bahkan selain menolak, mereka tuduh kita pelaku bid'ah masuk neraka. Kalau berdasar hadis ini, doa berjamaah diterima apa tidak? Diterima. Kalau menuruti aturan mereka, doa berjamaah bid'ah apa tidak? Kalau bid'ah ditolak apa enggak? Jauh kali fatwa mereka dengan fakta hadis. Makanya berbahagialah kalian yang tidak masuk Wahabi. Kenapa? Karena kalau kalian masuk Wahabi, pasti kalian benci kepada hadis ini. Begitu. Wallahu a'lam.